Halo, kembali di Obrolin Bola. Kali ini akan tetap membahas tentang tim nasional, tapi tidak mendalam kepada hal-hal teknisnya. Namun saya akan membahas string-string yang selama ini selalu menjadi isu di seputar tim nasional kita. Saya juga tidak akan membahas handuk di leher saya ini, karena ini hanya untuk menyeka cuaca agak panas. Oke. Belakangan ini naturalisasi masih diributkan. Ada sedikit pihak yang melihat pewarganegaraan lewat proses naturalisasi adalah kotak identitas yang berbeda. Semakin kesini kita semakin diyakini mereka yang berbeda ini tak lagi satu dua pribadi. Mereka telah membentangkan spanduk. Mereka mengungkapkan perasaannya di podium umum. Mereka bicara di panggung-panggung podcast. Kita tahu pasti motifnya masing-masing punya alasan. Apakah kita harus ngamuk? Kita yang bersuka cita mendukung timnas kita saat ini, apakah meski menghujat balik? Tentu saja tidak. Itu sah-sah saja. Panggung kecil itu jangan dibesarkan dengan emosional yang sama. Kita harus menerima juga bahwa masih banyak saudara kita yang pemahaman nasionalisnya atau mengartikan keindonesiaan hanya terbatas menyangkut tubuh, rumah, dan bumi. Indonesia itu harus tubuh fisiknya seperti ini, rumahnya di sini, dari bayi di sini sampai besar kakinya selalu menginjak bumi kami. Itu selalu, mungkin itu yang menjadi narasi subjektif mereka. Standarisasi itu hanya menggunakan cermin, pastinya ya. Mungkin hanya itu yang dipahami saat bercermin yang tampak hanya pantulan fisik. Yes. Tapi pijar jejak genetik biologik bahwa yang tampak asing itu sebenarnya bisa Indonesia juga. Itu tak tampak di cermin. Gairah cinta tanah air juga tak tampak di cermin. Keinginan, cita-cita dan harapan akan Indonesia juga bisa tak tampak di cermin itu. Artinya apa? Cermin justru tak utuh menampilkan diri yang utuh. Tapi begitulah, sah-sah saja. Akan selalu ada orang-orang yang mencari pembenaran atas ketertinggalan. Kita tak bisa memaksa semua orang menyukai apa yang kita suka, atau sebaliknya saat kita mulai nggak nyaman melihat sepak bola di negeri kita terperangkap puluhan tahun dalam kurva belajar, bisa jadi itu justru zona nyaman bagi segelintir pihak dan mereka akan terganggu jika status quo itu diutak-atik. Ya begitulah. Dalam kurva belajar kita dininabobokan bahwa timnas kita memang masih harus terus belajar. Nanti. Banyak bakat-bakat dari Sabang sampai Merauke suatu saat mereka akan muncul, tapi nanti ya kita belajar dulu. Tapi anehnya puluhan tahun kita belajar terus, maka kurva belajar ini memang harus dituntaskan. Sudah saatnya tim nasional kita mengambil ijazah. Kita sepakat tuh ya, sudah saatnya tim nasional kita mengambil ijazah. Kita cari pemuda-pemuda berbakat kita. Memang harus begitu, kita mencari pemuda-pemuda berbakat kita, tapi tak hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi dari seluruh pelosok bumi. Muncullah yang tak menyukai naturalisasi ini. Adanya mereka ya sah-sah aja. Akan tak aneh kalau ada orang-orang seperti ini tak menyukai sesuatu atau berbeda pendapat. Mereka juga akan mencari kambing hitam. Mereka tak suka naturalisasi, tapi mereka juga tak menyukai STY. Padahal apa salah STY? Apa coba salah STY? Semua negara dengan tim nasional sepak bolanya ingin sekali tampil di Piala Dunia. Bahkan negara yang sudah sering tampil pun masih ingin selalu tampil. Maka berbagai cara ditempuh. Tak ada cara yang salah selagi itu berada di koridor legalitas. Naturalisasi nggak menyalahi konstitusi kita,
naturalisasi tak menyalahi aturan FIFA. Tapi ya mereka tetap aja nggak respect sama STY. Apapun yang telah STY perbuat untuk timnas kita, mereka tetap saja nggak respect. Memang patut dicurigai kenapa STY jadi serba jelek di mata orang-orang ini. Ini kedengkian atau sekedar mekanisme bawah sadar ya, untuk mencari perhatian demi mempertahankan sesuatu, atau mencari perhatian untuk mendapatkan sesuatu. Memang harus dicurigai juga kadang-kadang. Tapi saya niscaya mereka yang terpenjara dalam tahapan denial saat ini, yang terus menyangkal dan menihilkan, suatu saat akan menerima realita ini. Suatu saat akan menerima realita di dalam tim nasional negara kita. Memang sulit menyadari orang-orang yang sedang dikuasai halusinasi penyangkalan. Vietnam bisa dikalahin berkali-kali karena Vietnam memang lagi jelek. Bisa lolos dari fase grup di Piala Asia kemarin kan karena disundul. Bisa ke semifinal Piala Asia usia 23 kemarin kan karena keberuntungan. Semua progres disangkal. Nah, menyembuhkan halusinasi seperti ini sama sulitnya seperti menjelaskan tentang poter dan string sampah digital pada anak-anak sekolah dasar. Susah. Bahkan untuk halusinasi pada tahapan akut, niscaya mereka menunggu momen yang tepat untuk menyalah totalkan STY. Kapan? Misalnya jika STY nanti gagal membawa poin dari Bahrain dan Cina. Jika itu terjadi, hal yang tentu tak akan terjadi, karena saya pribadi, kita semua yakin paling tidak kita membawa 4 poin dari perjuangan UAE di sana. Tapi sekali lagi, adanya mereka ini sah saja. Nalar perubahan, nalar inovasi, nalar revolusi bahkan dalam konteks apapun, dalam layar berproses apapun adalah wajar diimbangi dengan nalar kritik, pesimis, sinis, dan penyangkalan macam itu. Semacam check and balances dalam sebuah proses. Semacam ada utara maka ada selatan, ada siang ada malam. Semacam kutub negatif dan positif lah, atau seperti adanya tesis maka akan ada antitesis. Ini alami-alami aja. Ini sah-sah aja. Saya niscaya para penyangkal dan pengkritik adalah mereka yang terpilih secara alami. Ini bukan pilihan bebas. Ini memang bukan pilihan bebas. Kadang-kadang kita bisa aja menghubunginya bahwa ini adalah bakat sejak lahir. Bahwa mereka memang berbakat menjadi penyangkal. Sekali lagi, ini bukan hal yang ganjil. Ini sah saja, kita harus tetap berbaik sangka. Tetap berbaik sangka aja. Bisa dianalogikan begini. Misalnya, 79 tahun lalu, tepatnya 17 Agustus 45, di hari diproklamasikannya kemerdekaan bangsa dan negara kita, banyak sekali kelompok pemuda dan laskar rakyat menyambutnya dengan tetap membawa bambu runcing kemana-mana. Padahal di hari itu jelas nggak ada pertempuran, tapi mereka tetap bawa bambu runcing. Nah, kita tetap berbaik sangka. Kenapa mereka membawa bambu runcing? Membawa bambu runcing itu adalah sikap kewaspadaan. Nah, membawa bambu runcing itu adalah sikap kewaspadaan. Sikap anti naturalisasi ini ya mungkin juga ekspresi kewaspadaan juga, mungkin, sekalipun memang ini berlebihan karena kita sudah hidup di zaman yang banyak berubah. Oke, yang jelas kita tetap dukung tim nasional kita berjuang menuju Piala Dunia. Kita juga tetap dukung PSSI dan STY. Nah, sebelum video ini saya akhiri, saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat bergabung kepada Elia Nuriendes dan Mesh Hiljes, karena hari ini keduanya sudah
mengambil sumpah sebagai WNI. Nah, selamat bergabung di tim nasional Garuda. Oke, saya akhiri video saya. Salam.